Yes, iOS 14.4.2 sudah dirilis, so come on! iOS 14.4.2 sudah dirilis tepatnya dini hari kemarin. Ini adalah yang versi resmi lanjutan dari iOS sebelumnya, yaitu iOS 14.4.1 kemarin. Nggak banyak perubahan dari update iOS ini karena Apple udah bilang juga di laman website resminya bahwa update iOS 14.4.2 ini lebih ke arah perbaikan untuk keamanannya, yaitu keamanan terhadap WebKit yang mana terdapat update software pada penggunaan browser Safari di HP kalian. Untuk device-nya yang udah support juga ditampilin di sini mulai dari iPhone, iPad, serta iPod Touch. Jadi di iOS terbaru ini Apple meningkatkan keamanan browser dan keamanan secara menyeluruh di setiap lini iPhone-nya yang udah support untuk update iOS ke 14.4.2, yaitu iPhone 6s ke atas. Untuk iPhone 6 ke bawah nggak usah khawatir karena Apple juga melakukan update untuk iOS-nya, yaitu dengan hadirnya iOS 12.5.2. Jadi buat kalian para pengguna iPhone 6 ke bawah silahkan update iOS-nya. Oke, balik lagi ke topik. Untuk iOS 14.4.2 ini udah bisa kalian download. Gua pun udah download di iPhone XR gue ini. Size-nya kalau dari iOS sebelumnya 14.4.1 ke poin 2 itu sekitar 172 MB. Ya nggak nyampe 200 MB lah intinya. Lu bisa download dan install via iPhone langsung dan bisa juga via iTunes atau TrioTools, itu sama aja. Tapi gue sempet ngecek TrioTools, dia belum ada untuk updatean yang 14.4.2-nya. Gua nggak tahu kenapa. Jadi gue lebih nyaranin lu buat update dari iPhone-nya langsung aja. Dan ingat, koneksi Wi-Fi-nya harus bagus dan stabil. Untuk build number-nya di sini 14.4.2 18D70, yang mana sebelumnya itu 14.4.1 18D61. Untuk baterai health-nya di sini masih sama seperti di iOS sebelumnya, yaitu 94%. Penggunaan baterai di iPhone ini juga gua ngerasa nggak ada perubahan apa-apa. Sekalipun ada juga itu tipis-tipis aja. Misal kalau kalian update ke iOS 14.4.2 dan ngerasain baterainya agak sedikit boros atau sedikit awet, itu merupakan hal wajar menurut gua. Karena update-nya juga nggak besar. Kalau gua sih jujur nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasain perbedaan apa-apa dari segi penggunaan baterainya. Mungkin kalau kalian yang udah update dan ngalamin perbedaan, bisa ceritain aja di kolom komentar. Untuk storage di iPhone XR gue ini sebelum update, order storage-nya itu di angka 3,59 GB. Setelah update malah bertambah jadi 3,72 GB. Gua nggak tahu kenapa bisa begitu, gua ngeliat reviewer lain ada yang menurun, tapi punya gua malah bertambah. Semoga aja hanya sesaat dan bisa kembali turun di kemudian hari. Kalau dari segi performa, gua ngalamin perubahan sedikit sih dibandingkan dengan iOS 14.4.1. Jadi iPhone XR ini kan tadinya gue cobain beta 5 ya, iOS 14.5 beta 5. Gue pakai sehari, terus gue downgrade ke 14.4.1. Gue pakai sehari lagi dan abis itu hari ini gue update ke 14.4.2. Itu emang ada sedikit perubahan sih dari segi buka tutup aplikasi dan penggunaan aplikasi ringan lainnya. Jadi ibaratkan iOS 14.4.2 ini hampir mirip performanya dengan iOS 14.5 beta 5 kemarin. Dari skor Geekbench-nya gue dapetin single core di angka 1113 dan multicore-nya di angka 1715. Bagi gue hasil Geekbench ini masih cukup stabil dari iOS sebelumnya walaupun ada peningkatan ataupun penurunan di skor single maupun multicore-nya. Kalau kesimpulan dari gue, iOS 14.4.2 ini yang pertama nggak banyak perubahan. Apple lebih mengarahkan update untuk perbaikan software dan bugs-bugs yang sering terjadi di iOS 14.4.1. Jadi sebaiknya kalian update aja atau lebih baik stay di iOS sebelumnya. Jawabannya menurut gue update aja. Karena yang namanya update iOS itu udah pasti ada perubahan dari yang sebelumnya. Meskipun nggak signifikan, tapi namanya update iOS itu pasti ada perbaikan dari iOS yang sebelumnya. Jadi gue saranin ke kalian untuk update aja iOS kalian ke iOS terbaru, yaitu iOS 14.4.2. Oh ya, gue mau ngasih tahu info juga untuk iOS 14.5 versi resmi itu nanti akan dirilis di awal bulan April. Kisaran tanggal 7-10 April, Apple akan merilis iOS 14.5 versi resminya. Sementara sebelum tanggal itu, seperti biasa Apple akan merilis iOS betanya terlebih dahulu sampai 14.5 RC di awal bulan nanti. Baru iOS 14.5 resmi akan dirilis untuk publiknya. Oke, gue rasa gitu aja review mengenai iOS terbaru 14.4.2 ini. Gue sangat menyarankan kalian untuk update supaya terhindar dari bugs-bugs yang terjadi di iOS sebelumnya. Jangan lupa subscribe. Kalau ada pertanyaan, kritik, dan saran, langsung follow dan DM aja Instagram gue di sini. Insya Allah gue akan balas sesuai dengan kemampuan gue. So, gue pamit.